identitas lama teman-teman yang merasa jadi korban dan kekurangan, identitas kekurangan dan merasa jadi korban, untuk menuju manifestasi, teman-teman harus berpindah dulu dari identitas lama yang merasa kekurangan dan merasa menderita dan disakiti, pindah dulu ke identitas baru, sebenarnya bukan baru, tapi identitas awalnya teman-teman, sejatinya teman-teman, yang bahagia dan berkelimpahan. Nah, dari identitas lama ke identitas baru ini, di tengah-tengahnya, itulah 30 hari daily rutinnya yang dilakukan di kelas Abundant Revolution. Ada sadar nafas syukur di situ, mengetahui siapa sejatinya kamu, mengetahui ada yang tanpa batas di dalam, dan ada yang tanpa batas di luar, dan lewat sadar nafas syukur itu terkoneksi yang di dalam dan di luar. Lalu ada rilis, nah mulailah di situ menerima, menyadari, menerima, melepas, menjadi lifestyle. Nah, ketika udah sering menerima, melepas emosi, menerima realita, melepas, mulailah terkikis bagasi emosi. Barulah kita pelan-pelan masuk ke identitas baru, barulah di situ manifest biasanya melesat terjadi. Selama identitasnya masih identitas lama yang seperti itu, biasanya manifestasi agak berat itu terjadi. Sampai pada akhirnya, step menuju manifestasi yang terjadi secara nyaman dan effortless, start pertama teman-teman yang harus teman-teman lakukan dari identitas lama teman-teman yang merasa jadi korban dan kekurangan, identitas kekurangan dan merasa jadi korban, untuk menuju manifestasi, teman-teman harus berpindah dulu dari identitas lama yang merasa kekurangan dan merasa menderita dan disakiti, pindah dulu ke identitas baru, sebenarnya bukan baru, tapi identitas awalnya teman-teman, sejatinya teman-teman, yang bahagia dan berkelimpahan. Nah, dari identitas lama ke identitas baru ini, di tengah-tengahnya, itulah 30 hari daily rutinnya yang dilakukan di kelas Abundant Revolution. Ada sadar nafas syukur di situ, mengetahui siapa sejatinya kamu, mengetahui ada yang tanpa batas di dalam, dan ada yang tanpa batas di luar, dan lewat sadar nafas syukur itu terkoneksi yang di dalam dan di luar. Lalu ada rilis, nah mulailah di situ menerima, menyadari, menerima, melepas, menjadi lifestyle. Nah, ketika udah sering menerima, melepas emosi, menerima realita, melepas, mulailah terkikis bagasi emosi. Barulah kita pelan-pelan masuk ke identitas baru, barulah di situ manifest biasanya melesat terjadi. Urutannya kurang lebih seperti itu. Nah, sepertinya dari teman-teman yang udah hadir di sini, sedikit-sedikit langkahnya sudah seperti itu. Makanya kisi-kisi kebaikan dari semesta mengantarkan realita manifest yang pasti berawal pertama dari ada rasa bahagia dulu di hati, ada rasa lega dulu di hati, ada rasa, oh ternyata hidup seindah ini gitu. Oke, Mbak Farida, tanpa berlama-lama kita mulai. Kita akan ke siapa dulu, Mbak Farida? Ke siapa dulu? Bu Septi apa Bu Vivi? Atau Ibu Pun dulu? Oke, Ke Septi silakan. dulu ya? Boleh. Oke, Oke, Ibu silakan. Septi. Ibu Septi, sebelum melakukan, aku pengen tahu tuh apa yang dirasain atau gimana ya rasanya sebelum praktekan daily rutin ini dan setelah Ibu Septi praktek daily rutin ini. Dan manifestasinya tuh apa aja sih selama praktek daily rutin ini? Oke, suara saya kedengaran? Kedengeran. Oke, Aman. Assalamualaikum TPB Waalaikumsalam, Ibu. dan Mbak Farida dan teman-teman semuanya. Maaf, saya barusan dari kantor pajak buru-buru ketika dapat kabar dimajukan. Jadi, jadi agak sedikit berantakan nih. Maaf, sebelum saya mengenal ngaji Roso,
saya sebetulnya sudah mencari-cari kemana nih yang akan menjadi jalan keluar terhadap permasalahan saya. Pertama-tama saya itu mengalami gini, setiap kali saya itu penuh ketakutan, rasa khawatir tentang masa depan. Karena saya merasa pertama saya punya goal-goal, terus goal-goal itu kayaknya semakin hari kok semakin jauh dari saya. Saya mengoreksi diri saya. Ada apa sebetulnya di dalam diri saya nih? Kenapa kejadian-kejadian ini berulang, berulang, dan berulang? Kebetulan saya adalah suatu profesional, kerja profesional, saya seorang notaris. Jadi ketika ada klien yang datang ke saya, eh, sudah selesai semua urusan untuk pengumpulan dokumentasi, dia ada jual beli tanah. Pada saat detik-detik kita mau transaksi jual beli, mereka batal. Mereka batal itu tanpa alasan apapun dari salah satu pihak. Dan kita bagian pihak notaris PPAT juga nggak bisa memaksakan karena ada pihak yang membatalkan, otomatis semua berkas yang kita awalnya dari awal kita kumplitin, kita kumpulkan, itu akhirnya bubar dengan sendirinya. Tentunya saya akan ada rasa kecewa, begitupun pihak penjual juga kecewa karena tidak jadi dapat aset itu. Dan ini terjadi berulang-ulang. Akhirnya saya koreksi diri. Dosa saya apa sih ya Tuhan? Ya Allah, kenapa ini terjadi dan terjadi lagi? Dalam kurun waktu yang kayaknya nggak berlama, ada lagi, ada lagi. Jadi saya uh, scroll YouTube, apa jalan keluar saya nih? Akhirnya saya ketemu dengan Ngaji Roso. Ketika ketemu Ngaji Roso, saya mungkin nggak seperti teman-teman lain, ada belajar sana sini. Tapi saya langsung ketemu dengan TPB lah ya. Saya lihat di situ, oh cara TPB ini kayaknya pas banget dengan yang saya alami. Mungkin inilah solusi buat saya. Akhirnya saya setelah scroll setiap pagi saya dengarkan itu musik musik yang apa gamelan Jawa neng 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 tiap itu Mas Hendra ngaji tuh pastilah ini Ngaji Roso. Jadi saya scroll terus dapatlah saya waktu itu di batch 10. Batch 10 nunggunya lama banget sih. Tapi ya udah oke lah saya dapat. Ketika saya sudah zoom ini amatin di dalam 30 hari daily rutin itu saya belajar. Tapi saya belum mendapatkan yang klik banget di hati saya. Kenapa ya saya bilang kayak gitu? Ini masih belum klik. Saya kurang memahami atau bagaimana? Rasa penasaran tuh masih terus ada dengan saya. Walaupun setiap hari saya tuh sudah melakukan yang dituntun di grup itu. Saya sudah sadar nafas, bolak-balik, atau caranya saya tidak paham. Cara uh, sadar nafas syukur, cara rilis yang benar, atau apa yang saya masih tanda tanya. Ketika saya pada satu masalah berpikir, kalau model begini berarti saya harus offline ini. Saya harus ketemu dengan TPB langsung nih. Barangkali kalau dengan copy data langsung dengan TPB, saya akan mengerti dan saya akan paham ilmunya. Nah, tapi kapan offline itu? Kapan waktunya? Nah, begitu ada ditawarkan dari Mas Hendra dan tim Ngaji Roso bahwa ada offline di batch 13 dan ada reuni, saya langsung daftar itu. Nah, jadi saya ikut lagi itu Kak Warida di batch 13. Pada saat di batch 13 itu pagi-pagi kita dapat materi, oh saya baru oh begini ternyata. Jadi pemahaman saya mungkin beda dengan rekan-rekan yang lain untuk menangkapnya. Kalau beda dengan Zoom kan jauh tuh. Begitu kita sudah bertatapan langsung dengan TPB, auranya juga beda. Magicnya juga beda yang saya dapatkan itu.
Jadi apalagi pada saat sesi kita selesai, saya berkesempatan ketemu TPB langsung, saya bilang dengan TPB, kita kok nggak dikasih 227 ya Teh? Oh iya, saya lupa. Saya bilang, aduh nggak bisa deh reuni, nanti kita 227 ya TPB. Terus TPB peluk saya. Di situ saya ngerinding. Masya Allah Tuhan, Tuhan saya bilang, inikah jawaban itu. Jadi pas sudah itu akhirnya apa yang rekaman-rekaman dari batch 10 kemarin, oh ini ya, yang arti sadar nafas syukur begini, arti rilis begini, arti sending love begini, arti quantum jam begini. Nah, ditambah lagi pada saat kita masuk ke kelas reuni. Kelas reuni itu suasananya luar biasa. Aduh, saya nggak bisa berkata-kata. Mungkin atmosfer pada saat itu ya Teh ya. Iya, Luar biasa. powerful banget reuni itu. Iya, apalagi ketika TPB eh, pada saat itu ada bapak-bapak ya TPB ya yang dia sakit di kursi roda. Saya nggak habis-habis mengalir air mata saya. Kok serasa saya yang diobatin ini? Kenapa ini? Dan saya banjir air mata pada saat TPB padahal bukan saya itu.